Oke guys ya, saat ini kita sudah berada di titik gorong-gorong di aliran Kali Sepak ya. Nah, di mana kondisi saat ini sebelumnya banjir ya, banjir, tetapi sekarang banjirnya sudah surut. Sudah surut guys. Terlihat di sana ya tuh gorong-gorongnya di depan si abang yang lagi mancing. Nah, mulai terlihat tuh ya gorong-gorongnya. Nah, sebelumnya benar-benar terendam sama sekali guys. Ini ada gundukan puing-puing batu kali, ini nggak terlihat ya karena saking lubernya air dari Kali Sepak ya. Sekarang sudah mulai surut, mudah-mudahan tambah surut sehingga ketika air Kali Sepak ini lebih surut lagi, pembongkaran gorong-gorongnya bisa segera dilakukan ya. Oke. Nah, ini ya. Nah, ini ada, aduh, goyang-goyang, sorry, goyang-goyang. Nah, ini ada perumahan dekat aliran Kali Sepak ya. Nah, posisinya dekat dengan titik gorong-gorong aliran Kali Sepak, di mana sebelumnya memang ada rencana gorong-gorong yang mau dibongkar total, tetapi tidak dijadi dibongkar total semua ya karena jadi akses petani katanya guys. Petani minta disisakan akses untuk menyeberang ke Kali Sepak karena di sana ada beberapa kebun sawah ya. Jadinya supaya petani itu tidak kesulitan menyeberangi aliran dari Kali Sepak. Karena kalau muter itu jauh banget katanya. Ini akses tercepat dari gorong-gorong di atas aliran Kali Sepak yang ada di kolong tol ini guys ya. Nah, kalau kemarin ini kedalaman airnya ya, banjirnya itu hampir sepinggang tuh ya, sepinggang orang dewasa. Tapi sekarang sudah mulai surut ya, sebetis di bawah lutut ya kedalaman banjir saat ini, yang mudah-mudahan segera surut lagi bahkan sampai kering ya, supaya nanti bisa segera dilakukan pembongkaran gorong-gorong ya, yang rencananya akan dijadwalkan itu hari Senin kalau kondisinya cuacanya bersahabat ya, airnya sudah surut, sudah lebih kering lagi ya air Kali Sepaknya ya. Jadi mudah-mudahan jadi salah satu solusi untuk mengurangi dampak banjir guys ya, akibat meluapnya sungai Kali Sepak dan juga Kali Gabus ya. Penyebab lainnya ya salah satunya juga sungai Cibel ya, yang belum lagi dinormalisasi ya, belum dinormalisasi. Itu juga harus dipancangkan sipil ya di tepi Kali Cibel-nya ya. Nah, dari pantauan udara sudah mulai terlihat ya bagian atas gorong-gorongnya, walaupun masih terendam air beberapa senti guys ya. Gorong-gorong ini berada di aliran Kali Sepak. Ukurannya juga sangat panjang ya, ada beberapa bagian. Inilah yang menjadi salah satu penyebab air tidak mengalir lancar karena sampah mudah tersangkut di sekitar area gorong-gorong, di area masuk ya atau pintu masuk ke gorong-gorongnya. Ini area Kali Sepak ya, aliran Kali Sepak ke arah hulu, di mana hulunya itu nanti akan ketemu percabangan dengan Kali Gabus guys ya. Terlihat di sana seperti ada kobakan ya, itu kobakan atau danau ya di sisi kanan kalinya tuh ya. Apa karena terendam banjir ya jadi berbentuk seperti kobakan. Pembongkaran gorong-gorong di aliran Kali Sepak nantinya akan segera dilakukan jika air Kali Sepak mulai surut ya dari banjir, tidak meluap lagi, supaya untuk menjaga keselamatan operator ekskavator, memudahkan pembongkaran, dan juga ekskavatornya pun aman ketika melakukan pembongkaran gorong-gorong yang berada di aliran Kali Sepak ini guys. Nah, inilah kondisi Kali Sepak ke arah hilir ya. Nantinya hilir Kali Sepak ini adalah aliran dari Kali Cibel ya. Nah, di sana juga sudah mulai terlihat ya keberadaan dari aliran Kali Cibel guys. Hilir daripada Kali Sepak ya. Di sisi kanan dan kirinya juga masih ada genangan air, yaitu di persawahan warga. Oke, saat ini saya sedang berada di hilir Kali Gabus ya. Nah, Kali Gabus sudah surut, tidak meluap lagi di area ini guys, persimpangan ya. Persimpangan atau percabangan antara hilir Kali Gabus dengan aliran Kali Sepak. Nah, aliran Kali Sepaknya dari arah hulu di sana tuh ya. Itu biasanya disebut Kali Busa kalau ke arah sana guys. Kesananya lagi tuh ada Kali Perum ya, Perumas 3 juga mengalirnya ke Kali Sepak guys di sini guys ya.
Nah itu hulunya di sana, hulu kali gabus. Cek kondisinya. Dari kali gabus ya. Ya. Saat ini sudah tenang airnya ya. Airnya sudah tenang walaupun warna airnya berbeda. Kalau kali gabus lebih keruh kecoklatan. Nah, kalau kali sepak yang dari sana selatan ke utara ya, itu airnya lebih jernih ya, cenderung lebih jernih. Nah, ternyata di percabangan kali gabus dan kali sepak ini ya, di bagian hilir banyak sekali yang mencari ikan guys. Nah, karena akibat banjir ya, banyak kolam-kolam ya, baik itu kolam budidaya ataupun kolam pemancingan yang jebol. Ikannya pada budal, pada lipas ke kali, termasuk ke kali gabus dan juga ke kali sepak ini ya. Baik, kita lihat si bapak yang di sana tuh dapat nggak ikan. Dapat jair guys, walaupun kecil-kecil ya, dengan cara dijala. Nah ternyata dulunya itu ya, dari kali gabus itu tidak hanya mengalir ke kali sepak ini ya, itu ada saluran atau ada kali lagi guys ternyata di sini. Nih ini kali nih, kali ya, terus ke sana sodet ya, tuh sampai kali CBL guys, tuh ya. Sampai ke sana, ke kali apa itu, kali Rementes atau apa tuh. Jadi masih ada kali lagi ke sono, tapi dimatikan. Entah dimatikannya kapan. Makanya di situ tadi buntu ya. Kita cek ke aliran kali sepak ke arah ini ya. Aliran kali sepak kan. Nah, yang dari hulu kali sepak juga terlihat mengalir deras ya, arus airnya ya. Nah, kalau yang dari hulu kali gabus, udah mulai tenang airnya tuh ya, mengalir. Nah, di sana itu ke arah hilir kali sepak, kayak di mana di sana juga ada gorong-gorong ya yang viral. Ikan. Rame yang nangkep ikan pakai anco. Ini sebenarnya kali sepak ini ya sudah dilakukan normalisasi guys. Di tinggi ya, beberapa bulan yang lalu tuh ya, berbarengan dengan normalisasi kali gabus dan juga kali PJT atau kali unit ya, sampai ke hilir kali sepak. Walaupun di beberapa titik di sisi kiri ya, terutama ya kali sepak, ada yang ditanggul, tinggikan tanggulnya guys ya, mudah-mudahan bisa dinormalisasi kembali dengan maksimal ya, supaya air kali sepak tidak meluap lagi. Nah itu gorong-gorong itu juga nanti akan membongkar ya, karena tadi juga ada sudah disidak kembali sama pihak kontraktor ya, cek apakah sudah pasti segera dibongkar gorong-gorongnya ya, supaya ekskavatornya juga aman kalau surut ya. Supaya juga tadi ekskavator dalam keadaan gorong-gorongnya itu terendam ya, air kali sepak debit airnya masih tinggi, nunggu surut dulu. Mudah-mudahan hujannya tidak sering terjadi, tidak deras ya, juga tidak ada air dari kali CBL sehingga kali sepaknya surut atau lebih kering dan bisa dilakukan pembongkaran dengan segera
Ini di jembatan ya, ini tugu bambu runcing guys ya. Kita lihat kondisinya karena di sini ada gorong-gorong kecil juga ya, gorong-gorong lingkaran maksudnya guys. Nah, ketutup ya, masih ketutup di sini ya gorong-gorongnya ya. Tuh, jadi sampah jadi menyumbat di jembatan. Di bawahnya ada gorong-gorong lingkaran. Nah, ke arah hilir Kali Gabus. Walaupun debit air masih tinggi ya, tetapi sudah tidak meluap ke daratan lagi guys ya. Nah, kemarin itu di sini ya. Nah, di sini banjir guys. Di sini banjir sampai selutut ya, bahkan ada yang sepinggang, tapi sekarang sudah surut. Nah, di situ ada spanduk tuh ya. Nah, intinya mohon bantuannya korban banjir Gabus Rawa ya. Nah, mudah-mudahan segera ada bantuan ya. Ini dari hulu Kali Gabus sudah dinormalisasi. Memang di area ini belum maksimal ya. Di area ini belum maksimal, masih banyak pohon-pohon liar tuh ya. Tepi kali, tanggulnya juga tidak ditinggikan semua karena di sana ada bangunan biru sekolahan ya di tepi kalinya. Oke, nanti kita lanjut lagi ya. Ini di jembatan merah ya, jembatan akses warga ke kampung Gabus Rawa ya. Debit airnya saat ini seperti yang bisa kalian lihat ya, sudah tidak meluap ya airnya. Ini juga di jembatan sekolahan. Belum ada info lagi ya terkait rencana pembongkaran jembatan ya di sekitar depan Tol Gabus di atas Kali Gabus. Nah, sini juga peninggian tanggul Kali Gabus di sisi kanan kali tidak maksimal ya karena ada bangunan biru di sana guys di tepi kali ya. Warga juga menyampaikan keluhannya. Harusnya tanggulnya ditinggikan juga di sisi kanan kali ya di sana. Nah, berkaitan dengan saluran air yang ditutup panel beton itu posisi ada di sana. Saluran airnya dipampat ditutup panel beton. Warga meminta diaktifkan kembali saluran airnya supaya bisa langsung mengalir ke kali sepak ya. Kita lanjut lagi ke hulu ya. Ini kita posisi di depan jembatan sekolahan swasta juga ya. Di depan jembatan sekolahan swasta. Di sini kondisinya juga sudah tidak meluap ya. Sebelumnya di sana meluap tuh ya. Sisi kiri Kali Gabus meluap airnya. Tapi sekarang sudah pulang lagi airnya ke Kali Gabus guys ya, tidak meluap ke perumahan ataupun pemukiman warga yang ada di sisi kiri Kali Gabus ya. Jembatan juga sudah tidak terendam ya bagian atas jembatannya, sehingga sudah bisa dilewati baik itu kendaraan roda 2 ataupun pejalan kaki sudah aman. Mudah-mudahan kondisinya tetap ya, bahkan bisa lebih surut lagi, tidak meluap, air Kali Gabusnya tidak membanjiri pemukiman warga di kampung Gabus ya. Nah, jadi untuk pembongkaran jembatannya ya, kalau di rencana awal sesuai dengan sidak KDN ya, jadi jembatan yang ada di jembatan akses sekolahan SMK yang ada di sana tuh guys, di paling ujung itu ya, itu nanti dibongkar, dan jembatan ini depan sekolahan swasta juga dibongkar. Nah, nanti gerbang sekolahannya dipindah ya, kalau sebelumnya berhadapan dengan kali langsung, jadi dipindah kalau yang SMA madep ke timur ya, ke arah warung. Nah, gerbang dari sekolahan swasta juga sama, madepnya nanti ke arah warung gerbangnya guys. Warungnya katanya sih mau dibongkar ya, cuma nanti kita lihat saja update seperti apa. Infonya sih warungnya bersertifikat ya. Nah, yang disisakan hanya jembatan merah ini ya, tetapi nanti akan diganti dengan jembatan melengkung guys, dibongkar dulu lalu diganti menjadi jembatan melengkung ya. Itu kalau rencana awal. Nah, kita belum tahu nih apakah ada update terbarunya atau belum ya. Nanti kita akan update lagi guys ya informasinya ya. Oke, saya kira cukup sekian dulu ya informasi terkait kondisi terkini Kali Gabus Hilir dan juga gorong-gorong yang ada di aliran Kali Sepak.
tetap pantang terus channel Napina Moto. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.